Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kelompok kami terdiri dari Siti Holilah, Aisyah Amelia Jovanski, Maisaro, dan Ismi Adriati. A. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Masyarakat yang melaksanakan pendidikan inklusi berkeyakinan bahwa hidup dan belajar bersama adalah cara hidup yang terbaik, yang menguntungkan semua orang karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespons setiap kebutuhan individual anak. B. Penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memerlukan guru atau tenaga pendidikan yang memiliki kemampuan khusus. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus. 2. Pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan anak berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasi pada sumber belajar. 3. Pemahaman tentang konvensi hak anak dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak. 4. Pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial, pendekatan, dan bahan pembelajaran. 5. Pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis. 6. Pemahaman pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru. 7. Pemahaman konsep inklusi dan pengayaan serta pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdiferensi. 8. Pemahaman terhadap hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kelainan fisik maupun mental. 9. Pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan berkebutuhan implementasi pendekatan dan metode baru. C. Kriteria calon sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menurut Suparno DKK 2007.22-3, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, antara lain: 1. Keberadaan siswa berkebutuhan khusus. 2. Konsisten terhadap pendidikan inklusi. 3. Manajemen sekolah. 4. Sarana dan prasarana serta ketenagaan. Adapun kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu: 1. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. 2. Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. 3. Tersedia guru pendidikan khusus dari PLB. 4. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar. 5. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan. 6. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. 7. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif. 8. Sekolah tersebut telah terakreditasi. 9. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan. D. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusi. Untuk keperluan administrasi dan pembinaan serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah perlu mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menindaklanjuti proposal atau laporan dari pihak sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. 4. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Direktorat Pembina Sekolah Luar Biasa.
Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus yang antara lain untuk keperluan 1. Kegiatan identifikasi input siswa, 2. Modifikasi kurikulum, 3. Insentif bagi tenaga pendidikan yang terlibat, 4. Pengadaan sarana prasarana, 5. Pemberdayaan peran serta masyarakat, dan ke-6. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pada tahap perintisan sekolah inklusi, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, untuk penyelenggaraan program selanjutnya, diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua siswa dan masyarakat, serta pemerintah daerah yang menanggulanginya. Prosedur pengusulan sekolah inklusi. Adapun prosedur yang harus diikuti yaitu 1. Persiapan. Persiapan terdiri dari pembentukan tim, B. Penyusunan proposal, C. Pengajuan perizinan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari A. Sekolah membuat proposal, penyelenggara inklusi proposal. B. Sekolah proposal diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. C. Tim verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi mengkaji proposal yang telah diajukan pihak sekolah. D. Tim verifikasi mengadakan studi kelayakan kepada sekolah yang telah mengadakan permohonan. F. Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan surat penetapan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi sekolah yang dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi. F. Strategi implementasi terdiri dari 1. Sosialisasi dan koordinasi, 2. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, 3. Rekrutmen pendidikan dan tenaga pendidikan, 4. Pembelajaran. Kesimpulan dari kelompok kami, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, pendidikan inklusi hanya berlaku bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Dalam pelaksanaannya, sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi mulai dari adanya siswa berkebutuhan khusus, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Untuk menciptakan kondisi pendidikan inklusif yang baik, diperlukan upaya strategi implementasi yang baik pula agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.